Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan sejumlah langkah untuk meminimalisir kerugian akibat bencana hidrometeorologi. Demi menjaga stabilitas produksi pangan Jatim sebagai lumbung pangan nasional, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim juga menyiapkan skema bantuan benih dan pupuk untuk petani yang terdampak atau mengalami gagal panen. Mayoritas wilayah di Jawa Timur akan memasuki puncak musim penghujan pada Januari hingga Februari mendatang. Artinya, potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor hingga terjangan angin kencang dikhawatirkan pula akan berimbas pada produktivitas pangan di Jawa Timur. Seperti apa langkah antisipasi yang diambil pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menghindari kerugian akibat bencana hidrometeorologi? Bersama saya sudah ada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Bapak Heru Suseno. Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Pak, Mas. ini terkait produktivitas pangan di Jawa Timur tahun lalu sampai Oktober 2025 itu kan ada terdata 3.000 hektar wilayah terdampak karena pusuh. Ya, Nah, ya. memasuki tahun 2026 ini Pak, seperti apa Pak kondisi real di pertanian Jawa Timur? Kalau kita melihat ada 3.000 puso yang kemarin itu sebetulnya tidak akan berpengaruh pada produksi tahun 2025. Itu tanamannya masih posisi sekitar 15 hari, kemudian dibantu dengan benih sudah, nanti kan tanam baru lagi akan menjadi produksi tahun 2026 karena tanamnya Oktober. Untuk bulan Desember dan Januari memang ada terdampak. Di Jawa Timur yang terdampak banjir ada sekitar 4.500 hektar. Tetapi yang puso untuk komoditi padi, kemudian cabai itu sekitar 930 hektar sampai tanggal 13 Januari. Nah, dari 930 itu padi 800 hektar, kemudian 115-nya itu cabai. Wilayahnya yang paling besar di Lamongan. Lamongan itu ada 500 hektar. 115 hektarnya itu ada di Tuban, sisanya sedikit ada di Bojonegoro. Itu ada beberapa wilayah yang memang terdampak padi. Tetapi sampai sekarang belum ada permintaan bantuan kepada kita maupun kepada Kementerian Pertanian. Daerah-daerah mana saja Pak yang mendapatkan perhatian khusus dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terkait produksi pangan di tengah ancaman bencana hidrometeorologi? Kita kan sudah mengantisipasi karena musim sudah bisa diperkirakan berdasarkan BMKG bahwa nanti puncak musim penghujan atau mulai penghujan itu mulai Oktober, kemudian puncaknya sekitar Desember, Januari sampai kemudian Februari. Kemudian pada tanggal 27 Oktober kemarin, Ibu Gubernur sudah bersurat kepada seluruh bupati dan wali kota di Jawa Timur untuk mengantisipasi atau mengamankan produksi khususnya untuk pangan, bahan pangan seperti padi dan jagung terhadap dampak-dampak ketika musim penghujan pada puncak-puncaknya. Yang pertama tentunya dalam surat tersebut Ibu Gubernur menghimbau dan memerintahkan kepala dinas pertanian kabupaten dan kota. Yang pertama harus melihat bahwa daerah-daerah yang rawan banjir itu kan tetap saja itu harus diantisipasi. Antisipasinya tentunya dilihat jangan sampai kemudian pada saat tanam itu pada saat banjir. Jika terjadi dampak akibat bencana, akibat cuaca, apakah ada mekanisme bantuan untuk para petani yang terdampak? Lalu bagaimana mekanisme atau prosedurnya Pak? Artinya ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh para petani berkomunikasi dengan PPL-nya, kemudian PPL ke Dinas Pertanian Kabupaten mengusulkan. Kalau kemudian dia terdampak, berarti kan kita harus mengurangi kerugian. Caranya dengan memberikan bantuan benih atau pupuk. Silakan saja nanti mengajukan kalau memang terdampak. Kami akan berkomunikasi, kalau misalnya di provinsi siap, kita akan berikan. Tapi kuncinya nanti kita lihat sampai Juni. Kalau produksinya sampai Juni itu minimal sama dengan tahun 2025, ya insya Allah bisa dipertahankan yang tahun 2025 itu. Sejumlah langkah antisipasi
Untuk meminimalisir kerugian akibat bencana hidrometeorologi sudah diambil oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Langkah ini diambil untuk menjaga kinerja dan produktivitas Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.